Gak usah nunduk-nunduk. Gue ngaku ya. Lu kaku. Gue ngerasanya gak kaku, Cok. Udah ya Kang ya. Kaku banget. Ya. Iya, harus lu lihat dulu, pakai baca kertas nih. Kembali lagi di Suara Nawa episode 2. Fautan asik Fautan. Saya Andika Fadilah Ramadhani dari Silviculture 59 sebagai host di sini. Nah, di sini kita kedatangan akang-akang nih dari angkatan 58 dan 59. Mungkin untuk awal kita boleh perkenalan dulu ya, Kang ya. Dari akang yang sebelah sana dulu yang pakai jaket biru. Oke, siap. Izin memperkenalkan diri dulu ya semuanya. Saya Reda Wicaksono dari Fautan 58 dari Departemen Teknologi Hasilkan. Oh, dari akang ya. Kaku banget. Aduh. Ya, gue dari Fautan 59, gue Muhammad Aulia Adli Iksani, biasa dipanggil Adli. Di sini sebagai ketua PLK dari 59 dari Departemen Silviculture Fautan 59. Oh, berarti akangnya Kang Arya dari Fautan 58 ya, TH ya. Iya. Dan Kang Adli dari SVK 59 ya, Kang ya. Nah, di sini nih kita akan berbicara tentang PLK nih, Kang. Karena di akhir semester 4 itu akan ada PLK kan biasanya. Dari tahun ke tahun tuh pasti ada nih. Jadi mungkin kabar-kabaran dulu nih, Kang. Dari Kangnya, Kang Arya nih, gimana kabarnya nih, Kang? Baik. Baik ya? Ya. Aman ya? Dari Kang Adli nih, gimana, Kang? Pakai format kali ya, format forum. Oh, boleh nih. Izin masuk. 1A ya? Izin masuk Adli Fautan. Kabar alhamdulillah baik. Baik selalu. Kalau dari saya sendiri sih baik sih, Kang, keadaannya sekarang. Kalau dari tahun ke tahun tuh, Kang, biasanya kan ada PLK nih, di akhir ujung semester 4, semester genap ya biasanya ya. Nah, dari tahun ke tahun tuh biasanya ada perbedaan nih dari konsepannya, dari tiap jalurnya tuh biasanya ada perbedaan, teman-teman. Nah, dari sini kita minta dulu nih pandangan dari Kang Arya sebagai ketua jalur di PLK tahun 2023. Gimana nih, Kang? Coba penjelasannya tentang PLK nih, gambarannya sedikit biar teman-teman pada tahu nih, Kang. PLK tahun 2023 tuh gimana sih? Gitu. Oke, paling jelasin dulu ya. Konsepan PLK dulu itu yang 2023. Jadi kan PLK ini kan biasa dilaksanakan di akhir tahun ya. Jadi di antara semester 4 dan semester 5. Jadi ya kayak KKN lah biasanya. Cuman kalau anak Fautan kan pasti ada PLK dulu. Jadi kalau di kegiatan PLK ini kemarin itu di angkatan 58 itu ada dibagi 2 kloter. Jadi ada kloter A sama kloter B. Jadi kita kan satu angkatan 412 waktu itu dibagi 2 gitu. Jadi di 2 kloter ada A sama B. Jadi bedanya di kloter A sama kloter B itu, di kloter A ini kita di HPGW terlebih dahulu, baru yang di kloter B itu ke jalurnya masing-masing. Dan untuk jalurnya itu ada Kamojang Sancang Barat, ada Gunung Papandayan Sancang Timur, sama Pangandaran Gunung Kawal. Berarti ada 3 pasang jalur. Iya, 3 pasang jalur. Untuk saat ini mungkin ada sedikit perbedaannya. Mungkin dari Adli nanti yang bisa menyampaikan terkait. Oh ya, sebelumnya, nah teman-teman belum tahu kan, teman-teman beberapa belum kan apa sih PLK itu? PLK itu sebenarnya praktek lapang kehutanan, teman-teman. Jadi praktek lapang kehutanan ini khusus mahasiswa di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB gitu, teman-teman. Nah, untuk pandangan 2023 kita udah dapetin nih dari Kang Arya. Coba kita tanya dulu nih ke Kang Adli sebagai ketua PLK tahun 2024 ya, Kang. Gimana nih, Kang? Makasih sebelumnya Cak Dika. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau yang gue pribadi ketahui ya terkait
praktikum lapang kehutanan ini memang salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa kehutanan di IPB, mahasiswa kehutanan IPB. Dan mungkin di fakultas lain, di universitas lain khususnya kehutanan mungkin ada juga yang seperti ini, tapi mungkin entah namanya berbeda atau pelaksanaannya teknisnya mungkin berbeda gitu. Itu satu. Poin yang kedua terkait ini ya, pertanyaan teknisnya seperti apa di tahun ini. Kalau di tahun ini sebenarnya berbeda dengan angkatan 58, berbeda juga di angkatan 57. Karena apa? Karena di angkatan 59 ini teknis seperti ini terakhir dipakai di angkatan 54. Itu tadi dipakai di angkatan 54, bahkan satu pasang jalur ini terakhir itu ada di angkatan 47 kalau saya nggak salah ya, karena kemarin obrolan saya dengan Pak Bayu seperti itu gitu. Di tahun ini untuk teknis kita ada 5 pasang jalur, 3 pasang jalur yang tadi disebutkan sama Kang Arya ya, terkait 3 pasang jalur yang Sancang Timur Papandayan, habis itu Sancang Barat Kamojang, habis itu ada apa lagi satu lagi ya, saya lupa ya, pokoknya itu. Nah untuk tambahan jalur di tahun ini itu ada Cilacap Baturaden, itu terakhir ada di angkatan 54. Habis itu tambahan 1 pasang jalur lagi Gunung Ciremai Indramayu, itu terakhir di angkatan 47 kalau enggak 45 gitu ya. Paling untuk teknis kalau dulu di angkatan 58 itu ada 2 kloter ya, kloter A kloter B dibagi, yang HPGW dulu, habis itu baru ada yang jalur dulu, habis begitu di switch yang dituker jalur dulu bisa baru HPGW. Tapi kalau di angkatan 59 sekarang untuk tahun ini itu semua disamaratakan, jadi kita ke jalur dulu semuanya. Jadi 10 pasang jalur itu 10 jalur itu dijalurkan dulu semuanya selama 10 hari, nanti baru beres dari situ kita ke HPGW bareng-bareng. Jadi ada 414 mahasiswa 59 yang ada di HPGW. Itu sih, Cak. Berarti terdapat sedikit perbedaan nih teman-teman antara PLK tahun 2023 dan PLK tahun 2024, di mana yang tahun 2023 itu switch nih, ada 2 tim dari regu A dan regu B nih di switch, ada yang jalur duluan, ada yang HPGW duluan. Namun di tahun 2024 ini perbedaannya adalah semua kelompok ini langsung ke jalur teman-teman. Nah setelah ke jalur bareng-bareng nih, nanti akan ke HPGW bareng-bareng ya, satu angkatan ya Kang ya, sekitar 400 sekian lah orangnya itu. Nah dari sini kita bisa lihat nih teman-teman, yang perbedaan jalurnya itu ada 2, Cilacap Baturaden dan Indramayu Gunung Ciremai ya Kang ya. Nah itu dipakai di angkatan 54, Cilacap Baturaden. Cilacap Baturaden itu angkatan 54, dan Gunung Ciremai Indramayu itu terakhir itu angkatan 47 kalau enggak 45. Antara 47 dan 45 teman-teman. Bayangkan udah sekitar berapa tuh? Tahun ya? Udah 12 ya, sekitar 12 tahunan ya. Sekitar 12 tahun teman-teman udah tidak dipakai di PLK. Nah sekarang akan dilakukan kembali karena dari fakultas pun ngerasa diperlukan ya Kang ya jalur tersebut ya. Oke. Nah untuk persiapan nih Kang, nah kita dengar-dengar nih tahun ini udah melakukan survei ya Kang ya. Ya. Nah coba boleh diceritakan tuh Kang gimana perjalanan survei kemarin? Untuk survei di tahun ini kemarin kita laksanakan di tanggal 25 Juni. Untuk survei tahun ini kami lakukan dari tanggal segitu. Kemarin itu ada jalan sekitar 4 mobil ya. Kemarin 4 mobil, 1 mobil itu untuk yang daerah Garut semuanya, habis itu sisanya untuk Cilacap Baturaden, habis itu Gunung Ciremai Indramayu, habis itu ke pokoknya itu ya Cilacap Baturaden. Jadi posisinya ada 4 mobil. Kemarin melakukan survei dengan estimasi sekitar 3 harian lah, 3 harian gitu. Kemarin sudah melakukan survei. Terus kemarin kebetulan saya menemani
teman-teman ketua jalur dari Cilacap dan Baturaden. Kebetulan dari sana saya membersamai mereka. Terkait survei kemarin sebenarnya nggak ada yang berbeda dari 58 di 3 jalur sebelumnya yang dipakai 58. Paling berbeda itu di harga gitu. Karena apa? Karena yang sekarang ini bahan pokok naik dan bensin pun naik juga. Jadi makanya ada kenaikan harga mungkin 1.000, 2.000, 3.000 yang dialami teman-teman ketua jalur ketika survei kemarin gitu. Terus kalau yang dari saya pribadi yang Cilacap Baturaden survei kemarin, ya alhamdulillah disambut baik dengan pihak setempat itu. Dengan KPH Banyumas Barat juga disambut dengan baik. Habis itu di Baturaden juga kami disediakan rumah dinas juga untuk menginap semalam, untuk lihat-lihat lokasi sekitar, ditemani dengan asisten perhutani juga yang ada di sana. Kita lihat lokasi praktikum, kita lihat lokasi praktikum hutan tanaman, hutan alam, hutan mangrove-nya juga kita bisa lihat, dan diajak juga ke sana buat kita survei lah, penjajakan, biar kita bisa flooring nanti ke teman-teman mahasiswa Hutan 59 terkait harga, terkait kebutuhan barang apa aja yang sekiranya dibutuhkan. Penginapan tuh Ya, gitu ya. betul. Itu sih paling, Cak. Ya mungkin tadi bukan 25 Juni ya Kang, 25 Mei mungkin ya? Oh, 25 Mei ya? Iya. Oh iya. Iya, benar. 25 Mei ya. Wajar lah. Oh, Juni bulan ini, Cak. Iya, sekarang nih bulan Juni. Iya, makanya udah 25 Mei ya. Iya. Betul. Nah, teman-teman, kemarin tuh tim PLK 2024 telah melakukan survei, teman-teman. Kalau nggak salah, kemarin ada live report ya, Kang. Ada di mana tuh, Kang? Kemarin itu live report ada di IG-nya Fautan 59. Nah, Live IG Fautan report. 59 tuh, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat tuh live reportnya, dari sana ada survei penginapan ya. Ya, betul. Terus survei jalur yang nanti akan dilakukan untuk praktek lapang kehutanan tuh, teman-teman. Bisa dicek aja tuh di IG Fautan 59 ya. Terus gimana nih, Bang, terkait kenangan di PLK tahun 2023? Oke. Buat kenangan ya, tadi kan sempat disinggung terkait dulu pas PLK dapat apa gitu. Dapat pacar kayak atau dapat apa Iya. gitu. Jadi pas PLK itu kalau pacar mah jelas enggak ya. Udah punya soalnya. Ya udah Udah ada ya. saking itu udah punya. Jadi pas PLK itu ya itu sih menurut gua lebih ke arah pertemanannya lah bahasanya. Jadi momen angkatan itu dapat gitu. Jadi sama pengalaman-pengalaman yang beberapa kita nggak ada gitu. Contoh, mana mungkin nih di IPB kita dapat beberapa satwa liar gitu. Bener sih. Kita di Sancang nih, kita ada ketemu owa Jawa, lutung Jawa gitu-gitu. Bahkan kemarin tuh sempat ketemu jejaknya macan kumbang. Macan kumbang ya, Bang. Jadi beberapa hal tuh yang gak kita temuin tuh akhirnya oh ini gitu. Excited lah beberapa hal. Banyak hal-hal yang Iya, baru ya, Bang ya. banyak hal yang baru. Terus apalagi ya terkait di kenangan-kenangannya tuh Di ya pas HPGW. nongkrong sih ya. Mungkin di HPGW tuh, Bang, kita denger banyak tuh acara-acara tuh di Nah HPGW ya. ya, di HPGW tuh pas closingnya. Jadi kita pas sebelum kita pindah ke jalur kan aku dapat kloter A ya. Iya. Kloter A itu berarti di HPGW dulu baru ke jalur masing-masing. Nah, di malam sebelum pindah jalurnya itu, nah kita seneng-seneng lah ya, party lah bahasanya. Ya kita di situ momen angkatan. Ya ada yang pentas seni, terus ada perlombaan gitu. Ada yang lomba sepak bola, terus lomba ya yang utamanya sepak bola tadi ya. HPGW Cup tuh ya? HPGW Cup tuh. Terus ya yang setiap malam itu yang pasti ada obrolan. Setiap malam itu sambil diskusi ya ala-ala ribawan buat api unggun, terus ngobrol Seru banget ya. sambil makan atau sambil ya apalah gitu. Iya, iya, iya. Terus nongkrong-nongkrong di warung gitu kan. Jadi HPGW itu tadi yang terkena ya teman-temannya sih lebih ke arah situ. Sama ya kita nggak ada sekat lah biasanya. Memang di situ nggak ada kayak komunikasi, memang lebih baik untuk secara langsung ketemu, Iya. nggak kayak apa atau gimana. Gitu sih. Iya, soalnya dan di HPGW pun kita ketemu secara langsung ya, Bang ya. Dan ya kita tiap hari tuh bareng teman-teman dari 2 minggu ya, Bang ya. 2 minggu, Iya, 10 hari lah. 10 hari, sekitar 10 hari sampai 2 minggu tuh, teman-teman. Nah, terkait kenangan-kenangan tersebut, nah itu bisa jadi pandangan, teman-teman. Gimana nantinya PLK 2024 ini akan berjalan. Nah, terkait perbedaan di PLK tahun 2024 nih, teman-teman.
ada kunjungan industri, di mana kunjungan industri ini dipisah ya Kang ya. Iya. Dengar-dengar tuh dipisah. Jadi bukan di jalur dan di HPGW-nya. Kalau di tahun 2023 kemarin kunjungan industri di jalur ya Bang ya? Di HPGW waktu itu. Oh, di HPGW Pas ya, Di HPGW kebetulan. kita kunjungan industri ke kayu lapis sama ke pabrik Gondorukem. Gondorukem. Berarti Palpkan dan Gondorukem ya. Nah, di tahun 2024 ini teman-teman ada perbedaan. Mungkin Kang Adli bisa menjelaskan nih perbedaannya. Sebelum masuk ke pertanyaan Cak Dika ya, Iya. gue mau menambahin terkait pentingnya tadi ya, pentingnya kenapa PLK. Sebenarnya Boleh, Kang. PLK ini salah satu momen bagian dari pembinaan Korps Rimbawan juga, Cak Dika. Ya, gue sempat ngobrol juga sama Pak Bayu, makanya terkait pembagian kelompok, terkait pembagian nama-nama teman-teman nanti bakal ditaruh di jalur manapun, kami pun dari tim panitia PLK mahasiswa pun tidak diberitahu akan hal itu gitu. Jadi gue sendiri selaku ketua PLK pun tidak mengetahui dari gue nih jalurnya bakal di mana. Kayak kemarin gue survei di Cilacap, ternyata ketika pembagian kelompok gue tiba-tiba ada di Sancang Timur, di jalur Sancang Timur. Nah ini bagian salah satu bagian dari pembinaan Korps Rimbawan ya, untuk membentuk apa ya, Korsa Rimbawan gitu. Makanya biar bisa lebih adaptif, biar bisa berteman juga lah ke sesama sama teman Fakultas 59. Ya maka dari itu, makanya dari Pak Bayu pun, dari fakultas pun strict terkait request nama gitu. Makanya kalau teman-teman Fakultas 59 gitu ya, Dli gue request nama dong, gue mau di sini. Sumpah teman-teman, dari gua pun gue tidak mengetahui itu gitu. Jadi surprise aja. Jadi yang sekiranya dapat temennya mungkin agak kurang enak ya, mau nggak mau itu seperti itu. Dinikmatin aja lah. Dinikmati karena bagian dari Korsa Rimbawan. Iya, pembinaan. teman-teman. Nah itu sih Cak. Terus terkait Perbedaan ini ya, tadi nih. perbedaan tadi Iya. betul. Sebenarnya untuk perbedaan di 2024 ini, perbedaannya kita itu nanti sebelum pelepasan dari jalur pelepasan ke jalur dan ke HPGW itu ada yang namanya gue juga industri dulu. Tepatnya di tanggal 8 dan 9 Juli. Itu baru nanti ada kunjungan industri terlebih dahulu. Dari sini kita naik bis di daerah Jabodetabek. Nah nanti baru setelah itu kita balik lagi ke Bogor, baru di tanggal 11 kita lakukan pelepasan bersama fakultas, pelepasan Tiap jalur ke ya? tiap jalur. Gitu sih perbedaannya. Berarti nanti kita akan melakukan kunjungan industri terlebih dahulu ya Kang. Betul, Ya? Perbedaannya betul. di sana teman-teman. Sehingga nanti mungkin bisa lebih fokus lagi di jalurnya masing-masing ya Kang. Ya? Betul. Iya. Dan oke. Untuk persiapan nih Kang. Tentunya sebelum kita berangkat PLK ada persiapan dong yang kita harus nah, tentunya ada persiapan dong sebelum kita melakukan PLK. Dari Kang Arya nih, di tahun 2023 tuh Kang, apa aja sih yang akan persiapkan untuk PLK ini? Dan mungkin nanti kita akan bertanya ke Kang Adli juga, seperti apa persiapan PLK tahun 2024. Sebenarnya kalau persiapkan PLK nggak terlalu banyak beda ya, pasti relatif sama gitu. Persiapan di PLK itu dari tahun ke tahun itu insya Allah persiapannya sama. Jadi ya mungkin dari perlengkapan lah ya, utamanya perlengkapan pribadi tuh ya harus disiapin kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya yang paling tahu kondisi badan kita tuh ya kita sendiri gitu. Bener. Misal nih kita nyamannya di lapang nih mau pakai sepatu boot atau mau pakai sepatu lapang misal. Nah, itu dikembalikan lagi ke teman-teman gitu. Enaknya mau pakai mana? Sebenarnya soalnya di lapangan bagaimana kenyamanan itu dibuat juga. Iya, Kayak gitu. Sama yang perlu ditekankan sih pesannya paling fisik gitu. Fisik Utamanya ya, fisik itu kan kita jauh nih. Kalau di angkatan aku dulu sekitar 12 sampai 16 kilo lah sehari Per jalan. hari ya Kang. Ya? Tapi ya enjoy aja sebenarnya dulu tuh. Soalnya dinikmatin. Iya tuh ya. dinikmatin aja. Tapi harus tetap dijaga juga fisiknya, kan kita nggak tahu ya. Iya sih. Mungkin bisa jadi di beberapa angkatan tuh beda aja. Tidak terduga ya kan, Tidak terduga. kejadian-kejadian di lapangan tuh ya. Nah, dari teman-teman sekalian nih, dari teman-teman sekalian nih udah mulai bisa dipersiapkan nih dari persiapan pribadi, kelompok maupun dari fisik ya Kang ya. Iya. Soalnya tuh emang core banget teman-teman dari PLK ini, praktik lapangan tanah. Obat-obatan Kalau dari pribadi. iya obat-obatan pribadi tuh. Kalau dari Kang Adli nih, gimana nih Kang untuk teman-teman 59 pesannya? Sebenarnya gini ya,
Cak Dika terkait persiapan dari tim panitia PLK yang 2024. Sebenarnya untuk kendala itu nggak begitu berarti asik. Karena apa? Karena kami pun dari 59 pun dibantu juga sama Kang Teteh juga di Pautan, dari Kang Teteh 58, 57, 56 bahkan sampai 54 pun masih suka membantu gitu terkait persiapan ini. Sebenarnya yang jadi PR adalah ketika kita menyesuaikan timeline yang kita buat gitu selaku panitia dari tim mahasiswa dengan tim fakultas. Itu karena kadang suka nggak sinkron gitu. Misalkan kami dari tim panitia PLK punya timeline tanggal segini kita harus seperti ini, tapi karena kita harus menyesuaikan dengan fakultas, sedangkan fakultas misalkan nggak tanggal segini, itu sih paling jadi bentroknya di situ gitu. Makanya kenapa suka ada komen ini kenapa tiba-tiba H-3, H-2 atau apa, misalnya baru ada info atau apa, ya kami pun ya baru dapat info pun kadang tanggal segitu. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman Fault 59 mempertanyakan akan hal itu ya karena ya balik lagi kita harus menyesuaikan timeline dengan fakultas. Karena apa, posisinya ini adalah agenda akademik dan ya kami pun harus menyesuaikan itu gitu di panitia. Kalau untuk persiapan sih selama ini enjoy sih, enjoy parah, menikmati dari kumpulnya sampai malam, sampai dari pagi ketemu malam lah, dari pagi sampai malam juga pernah terkait kita penyusunan RAB. Karena kan nggak dikit ya Cak ya terkait RAB ini. Memang harus benar-benar dipersiapkan ya Kang. Betul, itu sih makanya kita harus itu balik lagi ke pembinaan sih. Adaptasi kita menjadi mahasiswa akuntansi kayaknya. Mahasiswa akuntansi perihal RAB, perihal apapun itu ya mau nggak mau ya kita harus mengerti juga gitu terkait itu. Dan itu sih Cak. Mungkin buat teman-teman 59 juga harus lebih adaptif lagi nih ke depannya, apalagi kita mau PLK dan teman-teman udah dapat di jalur mana teman-teman akan melakukan praktek lapang kehutanan, dan nantinya di sana teman-teman ya akan bersinergi satu sama lain dengan teman-teman yang lain begitu teman-teman. Dan mungkin di penghujung ini kita bahas tentang harapan mengenai PLK dari Kang Arya dulu. Harapannya untuk PLK 2024 Kang. Dan pesan-pesan apa aja nih Kang? Wejangan nih ya. Oke. Buat harapan, paling kalau harapan ini ya. Kalau harapan buat teman-teman pastinya kita kan sebagai senior dari 58 lihat teman-teman dari 59. Harapannya setiap tahun harusnya tetap harus lebih baik lah ya daripada sebelumnya. Dan harapannya dari teman-teman 59 ini internalisasi dan juga pemanakatannya itu lebih dapat. Segala halnya tuh lebih lah daripada kita gitu. Semuanya gitu. Harapannya seperti itu. Sama harapan-harapan yang lain itu semoga ini bisa jadi momen yang tidak terlupakan buat teman-teman. Wejangannya nikmatin aja PLK gitu. Sebenarnya ini PLK itu nggak berat. Ini adalah core-nya kehutanan menurut saya. Jadi seyogyanya mahasiswa kehutanan ya ada PLK itu. Dan ini sebagai salah satu wujud kita kita tahu gitu kondisi yang alam di sekitar kita gitu. Biar ya di lapangan itu seperti apa gitu. Sama ini sih. Ya saling mengerti aja satu sama lain gitu. Kondisi-kondisi tadi disampaikan nanti ya. Sama-sama saling pengertian aja. Tadi disampaikan sama Adul juga, kita nggak bisa milih kelompok kan gitu. Tapi kalau momen itu nggak dapat berarti kita harus buat momen. Kalau kenyamanan itu nggak ada berarti kita yang harus buat kenyamanan. Benar sekali. Jadi banget sih teman-teman. Mungkin dari pesan-pesan Bang Arya tadi bisa ditambahin sama Kang Ardi. Pesan-pesan buat teman-teman Pautan 59 yang akan menghadapi PLK di tahun 2024 nih Kang. Oke, kalau pesan dari gue pribadi ya ke Pautan 59, satu sih apa ya terkait pesan. Kalau gue sih pesannya ya buat Pautan 59 pengennya satu angkatan Pautan 59 itu ikut PLK semua bareng-bareng satu. Terus yang kedua terkait pesannya persiapkanlah diri teman-teman masing-masing.
Jadi jangan sampai merepotkan gitu loh. Di balik kekorsaan rimbawan kita juga sadar diri dari teman-teman kita juga. Jangan sampai kita merepotkan teman-teman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini mungkin pesan dari senior alumni. Boleh disampaikan. Gue sampaikan aja kata-kata yang gue penggal. Jangan sampai, ini lebih ke tim panitia juga, semua siapapun yang menjabat di pautan apapun itu, jangan pernah teriak pautan asik pautan keras-keras kalau misalkan ke pautan aja lu semua masih hitung-hitungan. Itu sih, jadi makanya itu sih pesan yang bisa gue petik dan gue sampaikan khusus ke panitia. Karena dari gue pun nggak bisa menjanjikan untuk SKS ke panitia nih. Nah, itu juga nggak bisa menjanjikan uang juga, nggak bisa menjanjikan apapun, yaitu semua murni bentuk keikhlasan kita buat pautan. Ya paling itu aja sih pesan gue, jangan pernah capek lah buat pautan. Boleh capek tapi jangan hilang, gitu sih kalau kata senior alumni. Teman-teman, mungkin harapan tadi tuh bisa kita wujudkan teman-teman di tahun 2024 ini, PLK tahun 2024, agar kegiatan PLK di tahun 2024 ini berjalan dengan baik dan sedikit di kendalanya ya Kang ya. Amin. Iya sih, betul itu sih. Semoga PLK 2024 berjalan dengan lancar. Amin. Pergi bareng, pulang bareng juga. Ya, apapun momen ya semua yang terbaik. Karena momen satu angkatan ini, Cak. Iya, Satu angkatan itu ada di pembinaan. Momen pertama itu satu angkatan di pembinaan. Yang kedua itu ada di PLK. bener banget nih. Dan setelah itu ya agak susah ya Kang ya. Betul. Untuk mendapatkan momen satu angkatan, apalagi ya satu angkatan secara pautan nih teman-teman. Ini emang momen yang benar-benar harus dimanfaatkan ya Kang ya. Momen seneng-seneng lah ini. Momen seneng-seneng ya. Di balik Momen kita liburan. belajar, kita mengenal lingkungan yang baru, kita juga senang-senang gitu bareng teman-teman 59 lainnya. Nah, di penghujung acara ini mungkin Tan, apa lagi Tan? Udah Udah ya? bilang Ntar aja. closing apa lagi? Hah? Closing nggak ada. Ya closing lu closing. Wassalamualaikum gitu ya. Ya maksudnya Tapi kayak gua- mungkin sudah cukup gitu-gitu. Oke teman-teman, oke. suara 2 episode 2 ini saksikan Apa? Nawasat? gitu? Suara nawa. Suara Nawa. Pautan asik Rimba Nawa. Oke, ayo. Enggak suara nawa. Oke, di penghujung obrolan kita nih Kang Adli dan Kang Arya. Sebelumnya saya akan berterima kasih terlebih dahulu tentang apa yang udah disampaikan oleh Kang Arya dan Kang Adli di sini mengenai praktek lapang kehutanan nih teman-teman. Di episode Suara Nawa kedua ini, di episode kedua mungkin kita cukupkan dulu ya. Kita nanti bertemu di Suara Nawa yang ketiga, keempat, dan yang lainnya ya, yang seterusnya ya. Nanti kembali lagi dengan teman-teman dan Akang Teteh yang lainnya nih. Betul. Mungkin saya cukupkan ya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf Akang, Kang Adli, Kang Arya. Makasih Terima juga kasih ya buat Makasih. semua buat teman-teman dari BEM, Ya. tim-tim kru-krunya banyak banget. tim-timnya. Terima kasih banget. Tepuk Terima tangan kasih. aplaus kita. Makasih juga buat moderator Cak Dika, Iya, siapa Bang Arya juga. Kita di sini cukupkan teman-teman. Saya sebagai moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fautan. Asik.